serba-serbi. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara gampang aku buat nyisirin bulu ocha yang berantakan. Kemudian aku juga mau sharing sisir-sisir apa aja yang udah pernah aku beli, yang aku punya, dan yang mana sih yang paling sering aku pakai. Kira-kira mana sih yang wajib dibeli dulu kalau semisalnya kita punya anabul dengan tipe bulu yang panjang seperti ocha. Oke, sebelum aku bahas gimana cara gampang aku nyisir bulu ocha yang berantakan, aku bahas dulu sisir-sisir apa aja yang aku punya. Oke, jadi aku punya 4 jenis sisir dan masing-masing jenisnya itu aku punya 2. Nah, jadi ini 2 set sisir yang aku punya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini kenapa aku punya 2 set. Nah, untuk keseluruhan sisir ini aku nggak langsung sekaligus beli ya. Jadi aku belinya satu-satu dulu sampai dari bulunya ocha pendek, sepanjang. Aku rasa sisir ini semuanya berguna. Kemudian aku beli lagi satu setnya lagi. Nah, kenapa sampai ada 2 set? Jadi yang satu setnya itu biasa aku masukin di dalam box peralatan ocha yang biasa aku pakai, yang udah pernah aku jelasin juga di video sebelumnya. Kemudian yang satu setnya lagi itu aku letakin di lantai atas di rumahku. Jadi kapan aja aku mau nyisir ocha, aku gampang mau ngambilnya. Semisalnya di lantai atas, aku nggak perlu lagi ngambil dari bawah. Nah, ini semua sisir ini tuh terpakai. Tapi kalau semisalnya kalian nanyain aku, jadi menurut kamu yang paling penting itu sisir yang mana sih kalau sekarang? Nah, kalau di aku itu sisir wet brush. Nah, untuk belinya sebagian itu aku belinya langsung di pet shop dan sebagiannya lagi aku beli via online. Tapi kalau untuk sekarang tuh mostly barang-barang ocha itu aku banyakan belinya online. Nah, kalau untuk harga-harganya itu bervariasi ya, jadi beda-beda. Cuman yang paling aku ingat itu sisir wet brush, karena itu yang terakhir kali aku beli, yang baru-baru juga aku tahu sebagus itu, seenak itu dipakein ke ocha. Nah, itu harganya 130.000 untuk tipe ini ya, jadi dia tuh banyak jenis-jenisnya. Gambar-gambarnya beda-beda, beda lagi harganya, tapi kayaknya kalau nggak salah itu tipe ini yang paling murah. Nah, tapi yang paling aku inget, yang paling mahal di antara semua jenis sisir ini tuh sisir madan. Nah, jadi ini sisirnya, untuk satu set sisir madan ini dulu itu aku belinya sekitar 800.000. Nah, itu udah lama, sekitar 8 tahun yang lalu, berarti aku nggak tahu kalau sekarang itu lebih mahal lagi mungkin. Nah, itu kenapa alasannya juga aku sangat-sangat menjaga semua sisir-sisir ocha yang aku punya. Karena ya itu aku rasa satu mahal, kemudian kan untuk barang seperti ini aku nggak mesti beli ulang-ulang. Jadi kalau udah ada ya udah, selama semasa dia nggak hilang aku kan nggak butuh beli lagi. Jadi kalau misalnya aku ditanya kalau misalnya harus memilih dari semua sisir yang ada, aku milihnya sisir yang mana? Kalau untuk sekarang aku milihnya sisir wet brush. Aku rasa itu udah cukup sih kalau misalnya mesti punya satu doang. Oke, jadi ini ochanya seharian belum aku sisir. Nah, ini aku sengaja nungguin sampai dia benar-benar berantakan. Jadi aku bisa jelasin ke kalian sisir-sisir aku tuh fungsinya apa-apa aja. Nah, jadi kayak biasa ya, aku nggak pernah bosan mau ngasih tahu kalian kalau dia anabul yang rambutnya panjang kayak ocha ini tipenya, misalnya sisir itu memang wajib. Jadi kayak menyisir itu nggak bisa yang namanya dilewatin, tetap harus disisir kalau kalian memang mau bulunya kelihatan rapi, bulunya kelihatan terawat. Kalian mesti rajin-rajin sisir kalau kalian memang mau bulunya bagus. Nah, aku nggak bilang ocha bulunya bagus banget, enggak ya, tapi aku di sini cuman mau benar-benar sharing. Aku pengen semua orang yang udah nonton video aku itu bisa tahu kalau sebenarnya nyisir bulu anabul itu nggak susah-susah amat kok. Kalau caranya tepat, sisir yang dipakai tepat, semuanya akan terasa gampang. Nah, jadi aku nunjukin ke kalian ya, bener-bener seberantakan apa ochanya kalau nggak disisir. Nah, jadi ini dari kemarin aku nggak sisirin ya, ochanya berantakan sekali. Nah,
supaya kalian bisa lihat kalau sebenarnya semua anabul itu sama aja. Kalau nggak disisirin ya bakal berantakan bulunya. Jadi sering banget kalau misalnya aku bawa Ocha grooming atau pas aku ke pet shop beli keperluan Ocha, aku sering banget nemuin customer lain yang anabulnya dibawa ke sana buat dibotakin. Kan kadang kayak ada anjing yang ditinggalkan, terus masnya cerita, groomernya cerita anabulnya mau dibotakin karena kusutnya udah parah banget, udah gimbal banget dalamnya, nggak bisa disisir sama sekali. Nah, aku sebenarnya lebih suggest kalau misalnya emang nggak sempet disisirin atau kira-kira memang merasa ribet sisirnya, lebih bagus dipendekin, kan lebih gampang. Tapi setidaknya sebaiknya disisir lah. Kasihan banget sih aku kalau lihat anabul yang kayak rambutnya kusut banget sampai bener-bener udah nggak bisa gerak gitu loh. Tangan kita kalau dimasukin ibaratnya kita mau nyisir itu nggak bisa nyisir bener-bener yang parah banget kusutnya. Ya aku saja lebih bagus dipendekin. Nah kalau kalian misalnya seneng bulunya panjang, kalian mesti rajin nyisir, itu nggak ada alasan lain. Nah di sini aku bener-bener pengen banget semua yang udah lihat video ini bisa merasakan, bisa tahu kalau sebenarnya nyisir bulu anabul itu nggak susah kalau misalnya kita emang rajin, kita emang mau nyempetin waktu. Nah di sini aku nggak bilang cara ya sisir aku itu tepat, cara nyisir aku itu udah yang paling bagus, tapi aku cuma mau sharing cara gampangnya aku itu gimana kalau nyisirin anabul, terlebih kalau misalnya bulunya pas kusut. Kayak misalnya ini aku tunjukin kalian, nah itu udah lengket, udah kusut. Nah kalau pakai tangan aja kusut. Nah ini oke, aku mulai nunjukin ke kalian dari sekarang. Nah jadi seperti biasa ya aku keluarin box ini. Nah kalau kalian mau tahu apa aja isinya, aku udah pernah sharing di video sebelumnya. Kalau misalnya bagi kalian yang belum punya sisir ini, aku saja sekalian buat punya sisir ini. Aku bisa dibilang telat tahu tentang sisir ini. Aku baru tahu kalau sisir ini tuh bisa dipakai ke anabul, dan ini tuh mempermudah sekali. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya dan kalian pengen bulu anabul kalian gampang disisir, aku saja sekalian untuk beli sisir ini. Kalau kalian belum tahu ini sisir apa, ini tuh sisir wet brush. Aku udah pernah cerita sebelumnya di video aku yang membahas gimana cara aku ngilangin kusutan di bulu anabul. Nah ini tuh sebenarnya sisir manusia, tapi ini sekarang aku sering pakai di Ocha dan menurut aku ini gampang banget. Aku tunjukin ke kalian ya. Nah jadi kayak bulu kusutan ini kalau pakai sisir ini tuh dia nggak sakit. Semoga aja jelas ya, soalnya aku fokus sisir ini, aku nggak lihat kamera lagi. Nah jadi aku tahan juga di bawahnya pakai tangan aku kayak gini. Jadi tangan kita masukin ini buat alas, atau kan kalau mau di lantai juga bisa sih, tapi aku kadang seneng begini juga. Nah kalau pakai sisir ini tuh aku kayak lebih santai aja karena ini tuh nggak tajam, jadi aku bisa cepet-cepet. Nah kalian bisa lihat bulunya yang tadi kusut yang lengket itu kebuka pakai sisir ini, dan ini tuh nggak sakit. Kalian bisa lihat Ochanya nyaman-nyaman aja ya. Nah dia tidur. Nah
kusutannya udah kebuka. Nah ini sisirnya. Oke, nah kusutannya keangkat ya, itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gampang nyisirin ya, kalian nggak mau kusutannya banyak, caranya itu ya kalian harus nyisirnya setiap hari. Kalau satu harinya bisa 2 kali tuh justru lebih bagus lagi. Kalau misalnya kita nyisirnya tiap hari, itu lebih gampang. Jadi kayak semakin lama kita nyisirnya, kayak jeda harinya semakin banyak, kayak misalnya 3 hari sekali, 2 hari sekali, itu kusutannya akan banyak dan itu bikin kita susah nyisirnya. Apalagi kalau misalnya nggak pakai sisir ini, kalau ngandelin sisir ini, waduh, kalian bisa merasa males banget buat nyisir. Nah, jadi ini bukan endorse ya, tapi aku memang benar-benar merasa sisir ini membantu aku sekali. Makanya aku sharing ke kalian. Kalian bisa beli di toko atau kalian bisa beli di online shop, bisa langsung di store-nya langsung. Nah biasanya aku nyisirnya cari yang paling banyak kusutannya dulu. Nah ini, nah jadi aku mau fokusin ke bagian yang kusut ke kalian. Nah kalau aku pakai sisir ini, nah itu bakalan sakit. Itu kenapa aku mau kalian tahu sisir yang sebaiknya kalian pakai buat ngilangin kusutannya itu yang mana. Kalau pakai sisir ini, aku jamin anabul kalian bakal jerit-jerit, bakal nggak betah, bakal nggak mau disisir. Nah jadi kayak kadang kak, anabulku susah banget disisir. Mungkin sisir yang dipakai kurang tepat. Jadi aku nggak bilang salah, tapi mungkin ada pilihan sisir lain, ada opsional lain yang bisa bikin anabul kalian lebih nyaman untuk disisirin. Ini aku lanjutin di bagian sini ya. Ini juga kusut. Nah pakai sisir ini tuh gampang banget. Nah ini berlaku untuk seluruh bagian bulu anabul. Jadi mau di bagian telinga, mau di bagian kaki. Kalau nyisir pakai ini tuh ya caranya sama. Kalian bisa lebih cepat nyisirnya pakai ini tanpa takut anabul kalian merasa sakit. Oke, jadi sekarang kita lanjutin di bagian kepalanya. Nah, aku suka pakai kaki dijadiin alas. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang masih baru atau anabulnya masih bandel-bandelnya nggak mau disisirin, nah itu sebenarnya sama aja ya, itu terjadi di anabulku si Ocha sebelumnya. Jadi Ocha ini dulu juga begitu, nggak langsung mau yang disisirin. Nah ini mungkin kalian bisa coba cara ini. Jadi di awal itu kalian jangan langsung nyisirnya terlalu lama. Kalian bisa mulai kayak biasain dia supaya mau dielus-elus dulu sama kalian. Nah jadi di awal itu kalian tentuin kira-kira kalian senengnya nyisirnya itu gimana, maunya di lantai aja atau di atas meja, itu terserah kalian. Tapi kalau aku sih lebih senengnya terus terang itu di lantai. Kenapa? Kalau kayak di meja itu kayak dianya itu kayak was-was gitu loh, kayak dia takut jatuh. Jadi kayak dia itu rada kaku, apalagi semisal aku mau nyisir bagian dalamnya itu agak susah. Tapi kalau di lantai dia tuh kan nggak punya perasaan kayak mau jatuh gitu loh, jadi kayak lebih gampang aja aku nyisirinnya. Nah setelah kita tentukan kita mau nyisir gimana, kemudian kita mulai biasain supaya dianya itu mau kita pegang, dianya itu mau kita elus-elus. Nah kalau misalnya di awal kita langsung yang nyisirnya kenceng-kenceng, langsung nyisirnya satu badan, mungkin dia bisa kayak belum terbiasa. Jadi pelan-pelan aja mulai dari awal, kayak misalnya kita elus-elus dulu. Nah kalau biasanya
anabul yang masih papis tuh kan bulunya pendek ya, itu gampang banget nyisirnya, kayak sekedar kamu pakai sisir kayak gini aja itu udah bisa ya. Nah itu ya udah kita nyisirnya pelan-pelan. Kalau dia pas nggak mau ya udah kita nggak usah tarik-tarik paksa-paksa di awal tuh, nggak perlu seperti itu. Jadi kita biasain dia, yang penting mau dulu. Nah hari ini misalnya kita nyisirnya bentar, besok lagi kita mulai lagi sebentar, besoknya lagi kita mulai lagi nyisirnya sebentar, sampai kelamaan dia merasa nyaman, dia tahu kalau disisir itu nggak sakit, ternyata disisir itu nyaman, dielus-elus itu nyaman. Nah itu udah gampang. So kalau buat yang sering nanya kenapa sih anabulku nggak mau sisirin, kenapa kalau disisirin selalu lari sana lari sini pecicilan terus, nah karena dia belum nyaman. Jadi kalian harus pastikan dia nyaman dulu di awal. Setelah dia nyaman, baru kita pelan-pelan sesuaiin dari sisirnya, dari cara nyisirnya. Itu kayak perlahan, itu nanti kalian tahu sendiri kok. Nah di video ini aku cuman sharing supaya mempermudah aja bagi kalian yang misalnya mau lebih tahu lagi gimana cara gampangnya aku nyisirin ocha biasanya. Nah jadi kalau kayak di kuciran ocha ini karet-karetnya ini aku cuman satu kali pakai biasanya. Nah ini supaya nggak bulunya nggak ketarik-tarik, supaya dianya juga nggak sakit pas aku buka, aku gunting aja biasanya. Nah aku putusin, jadi dia gampang dibuka. Jadi bulu-bulu juga nggak nempel di karetnya, nggak kecabut, jadi nggak sakit. Jadi untuk karet rambut aku belinya yang murah aja, yang satu bungkusnya itu isinya banyak, cuma 5.000. Karena ini kalau misalnya dipakai ulang juga dianya nggak kenceng gitu loh, karena dia udah kendur. Jadi aku selalu putusin karet-karetnya dulu. Kalau misalnya pakai tangan belum terbiasa, aku suka pakai ini. Jadi aku congkel. Nah, terus aku masukin jari aku, baru aku gunting. Nah, sama ya kayak di bagian kumisnya. Udah. Nah jadi kalau misalnya anabulnya udah terbiasa, udah nyaman, itu gampang banget. Jadi untuk di awal-awalnya itu kalian berusaha aja sampai dia bener-bener nyaman. Nggak bisa 1-2 kali sih kalau menurut aku ya. Kalau di ocha itu ya butuh waktu, paling nggak seminggu lah dia mulai adaptasi. Kayak gini dong, nggak kelihatan. Nah kalau di awal itu aku takut kalau anabulnya itu rasanya sakit atau nggak nyaman, tapi kemudian aku menyadarin kalau anabul itu nggak bodoh, mereka itu pintar, mereka bisa tahu kalau nggak nyaman dia bakal geser sana geser sini, dia bisa ngasih tahu kita kok. Nah setelah ya karet rambutnya dilepasin, kita sisir lagi. Nah bagian poninya aku sisirin ke atas. Bagian kumisnya aku sisirin ke samping. Biasa kalau kayak udah kelihatan
nggak kusut, udah kelihatan agak rapi, aku kucir. Nah, baru pakai sisir ini. Jadi kalau sisir ini tuh buat ngepastiin lagi kalau nggak ada bulu-bulu yang kusut. Nah, kalau sisir ini enaknya buat ngambil belahan rambutnya. Ini dulu waktu masih pendek aku nggak ikat lagi bagian atasnya, tapi karena ini udah kepanjangan, karena sering jatuh-jatuh kayak gini. Nah, kalau aku nggak ikat, jadi aku suka ikat kayak gini. Kayak di bagian jenggotnya Ocha juga aku kepangin supaya dianya nggak lari-lari ke dalam mulutnya. Kadang kan kalau dia minum tuh suka jatuh ke air minumnya. Nah, aku kepangin. Ini aku buka dulu. Karena kalau misalnya kena air, abis itu dia lari sana lari sini tuh bisa jadi kusut. Jadi seperti yang aku bilang ya, kebanyakan tuh aku ya pakai sisir ini. Jadi seperti yang kalian lihat, kebanyakan itu aku ya pakai sisir ini sekarang. Ada bulu lagi yang kusut, aku biasanya pakai sisir ini.
lagi pakai ini. Dia nggak lewat, jadi kalau udah nggak ada kusutan dia gampang lewatnya. Kalau misalnya kayak ragu ada kusutan kayak gini. Setelah aku pakai sisir ini sekarang, jadi setelah pakai sisir ini aku rapiin pakai ini. Jadi pakai ininya udah cukup pelan-pelan aja. Ini kalau misalnya ada kusut
kalau pakai ini dia lebih rapi lagi.
Jadi kalau udah selesai disisir, semua udah dirapiin juga, ini biasanya aku matiin lagi. Ada yang kusut juga pakai sisir ini. Oke, jadi ini ocanya udah selesai disisir. Jadi bulu yang tadi kusut-kusut, yang berantakan, ini hasilnya kalau sudah disisir. Oke, jadi ya kira-kira seperti ini. Jadi kalau dia udah terbiasa, dia bakal nyaman sampai kita selesai aja, dia nggak kemana-mana. Sesuka kita mau seberapa lama, dia bakal tetap stay kalau memang dia udah terbiasa, dia udah nyaman. Nah, misalnya sudah selesai, aku udah menyimpan barang. Udah masukin barang-barang di dalam box, dia itu ngerti kalau aku itu udah serve